Di video ini kita akan membahas soal-soal yang ada di exercise 2, listening comprehension dengan tip mengenali susunan ide. Kita mulai pembahasannya dari teks yang pertama. Jadi, teks pertama ini menceritakan tentang konflik. Konflik dalam organisasi itu biasanya dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang negatif gitu. Tetapi terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa konflik itu merupakan sesuatu yang positif dan baik untuk organisasi. Pertanyaan nomor 1. How is the information in the passage organized? Jadi, bagian awal dari paragraf ini itu menceritakan tentang traditional view of conflict. Jadi konflik itu dipandang negatif itu kenapa? Bla 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 seperti itu. Kemudian bagian akhir dari paragraf dari teks ini menceritakan tentang pandangan lain, yaitu introductionist view of conflict, yang memiliki pandangan bahwa konflik itu bisa menjadi suatu hal yang positif gitu. Jadi pilihan jawaban yang betul adalah yang B. Constructing views of conflicts are presented. Constructing antara traditional view sama introductionist view. Terus nomor 2, what type of information is included in the third paragraph. Jadi ini kita langsung membaca yang paragraf ketiga saja. Kalau yang paragraf ketiga saja itu menceritakan tentang introductionist view of conflict, yang mana holds that conflict can serve an important function in an organization by reducing complacency among workers and causing positive changes to occur. Jadi justru konflik dalam pandangan insurrectionist itu konflik itu adalah sesuatu yang positif, membawa perubahan yang positif bagi organisasi. Jadi pilihan jawaban yang betul adalah yang D, a description of one of the opposing views of conflict. Jadi opposing views-nya itu introductionist view. Di teks kedua ini menceritakan tentang sebuah teori, yaitu teori AQ atau kepanjangannya intelligence quotient. Nomor 3, what type of information is included in the first paragraph? Nah, first paragraph ini diawali dengan kata IQ or intelligence quotient is defined as the ratio bla 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 bla. Nah, dari kata define ini bisa kita simpulkan bahwa first paragraph ini adalah tentang definisi dari IQ. Jadi pilihan jawaban yang betul adalah yang B, a definition. Kemudian yang nomor 4, how does the information in the third paragraph differ from that in the second paragraph? Bagaimana third paragraph ini itu berbeda dengan the second paragraph? Nah, dilihat dari kata awalnya, kalau yang paragraf kedua itu diawali dengan in theory, kalau paragraf ketiga itu diawali dengan in practice. Jadi itu teori tentang IQ-nya tuh gimana, terus praktek dalam pengerjaan tes IQ itu seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi pilihan jawaban yang betul adalah yang C, it presents real information rather than premise. Real information itu kan yang in practice, kenyataan di dalam lapangan dalam mengerjakan tes IQ-nya itu seperti apa. Kemudian kalau a premise itu adalah sebuah teori. Jadi kalau yang second paragraph itu teorinya. Teks yang ketiga ini menceritakan tentang sebuah danau yang bernama Great Salt Lake yang terletak di United States. Kemudian soal nomor 5, how is the information in the passage organized? Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Two unusual characteristics of the Great Salt Lake are discussed. Karena teks ini di paragraf yang kedua itu menceritakan tentang rasa asin yang ada di danau ini tuh asalnya dari mana. Kemudian untuk yang paragraf ketiga itu menceritakan tentang karakteristik unik dari Great Salt Lake yang lain, yaitu size atau ukuran dari danaunya itu sering berubah-ubah sesuai dengan cuaca yang ada di daerah tersebut. Jadi pilihan jawaban yang betul adalah yang A. Kemudian nomor 6, the third paragraph contains information on. Jadi third paragraph ini mengandung informasi tentang apa? Yaitu mengandung informasi bahwa the Great Salt Lake itu size-nya atau ukuran danaunya itu suka berubah-ubah.
Jadi normal size-nya itu adalah 1700 square miles, dan itu bisa mengecil, bisa membesar sesuai dengan cuaca. Kalau cuacanya hujan, itu bisa melebar. Kalau cuacanya kering, musim kemarau seperti itu bisa mengecil karena airnya itu menguap. Nah, pada tahun 1980, Great Salt Lake itu mencapai size-nya 2400 square miles. Nah, ini sebuah ukuran yang sangat besar ya. Jadi pilihan yang betul adalah yang B, the effects of contrasting weather condition on the size of the lake. Cuaca yang mempengaruhi ukuran dari danaunya itu tersebut.